people! Untuk video pertama ini, aku bakal membahas tentang COVID-19 atau biasa disebut Corona. Virus yang menyerang sistem pernafasan ini bisa menyebabkan infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Awal mula virus ini diteliti oleh berbagai pihak, mulai dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengklaim memiliki bukti bahwa virus ini dikembangkan di sebuah laboratorium di Wuhan, China, yang menjadi pusat wabah tersebut. Tetapi, berdasarkan versi pemerintah China mengklaim bahwa virus ini berasal dari pasar hewan laut di Wuhan. Nah, beberapa pernyataan tadi menimbulkan berbagai teori. Di antaranya, dan yang paling liar adalah para ilmuwan di WIV terlibat dalam percobaan virus corona kelelawar yang melibatkan apa yang disebut penyambungan gen, dan virus itu kemudian lepas dan menginfeksi manusia. Ada juga teori kedua yang menyebutkan bahwa kecerobohan biosekurasi staf laboratorium dan dalam prosedur kemungkinan saat pengumpulan atau pembuangan spesimen hewan mengeluarkan virus liar. Lalu bagaimana bisa corona datang ke Indonesia? Jadi pada tanggal 14 Februari 2020, pasien yang terinfeksi virus corona berdansa dengan warga negara Jepang. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan warga negara asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari, yakni 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun saat itu, pasien langsung diperbolehkan pulang untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada tanggal 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak nafas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona. Pasien tersebut memberitahu perawat rumah sakit bahwa ia pernah berkontak fisik dengan orang yang terinfeksi corona, yaitu temannya sendiri. Nah, warga negara asal Jepang yang menulari warga negara Indonesia itu tercatat sebagai pasien virus corona ke-24 di Malaysia berdasarkan pers rilis resmi Otoritas Kesehatan Malaysia. Warga negara Jepang ini pernah berkunjung ke Indonesia pada awal Februari dan positif terinfeksi corona pada 27 Februari yang lalu. Banyak juga dampak yang dialami akibat virus corona ini. Salah satunya yaitu dampak ekonomi. Dengan adanya tuntutan tetap bekerja di rumah saja, banyak pegawai yang harus dirumahkan dan bahkan tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk tetap mendapatkan uang. Banyak perekonomian yang merosot, pendapatan yang berkurang, dan kebutuhan yang harus tetap dipenuhi. Hal ini merupakan dampak negatif bagi kebanyakan masyarakat. Selain bidang ekonomi, bidang edukasi sangat terkena imbasnya. Pembelajaran yang awalnya sangat efektif dilakukan dengan pembelajaran tatap muka, ini berubah menjadi belajar secara online. Miris sekali, hal ini begitu kurang efektif untuk dilakukan. Namun lebih baik daripada tidak melakukannya. Banyak tuntutan bagi peserta didik untuk tetap melakukan belajar secara daring. Dan banyak juga kesulitan yang dialami, seperti tidak tahu mengoperasikan sebuah aplikasi guna menjalankan kuliah atau sekolah online. Selain itu juga kurangnya pemahaman akan materi yang disampaikan secara daring. Dan masih banyak lagi yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Tapi, di balik dampak-dampak negatif itu,
ada dampak positif yang luar biasa. Salah satunya adalah kita menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Pemberitaan mengenai wabah virus corona memang membuat panik di sejumlah negara. Namun dibalik itu, karena wabah ini, sekarang kita lebih memperhatikan kesehatan dan lebih menjaga kebersihan. Kita juga jadi ingat untuk peduli dengan sesama dan memaksa diri untuk bekerja sama secara global dengan kompak melakukan social distancing, juga isolasi mandiri. Pandemi COVID-19 ini telah membuat semua orang fokus pada hal yang sama dan pentingnya koordinasi juga kerjasama. Pemerintah dunia sekarang mengkoordinasi tindakan pencegahan dengan kerjasama yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selain itu, yang tak kalah penting adalah sekarang kualitas udara membaik. Kesehatan mental yang buruk hingga polusi dan polarisasi yang meningkat seakan menjadi bukti bahwa masyarakat terlalu sibuk bekerja, konsumsi berlebih, dan terlalu individualisme. Ketika social distancing sedang dilaksanakan di seluruh dunia, kualitas udara menjadi membaik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan selama di rumah aja biar gak bosen dan tetap produktif? Nah, aku punya beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa kalian coba dan laksanakan di rumah. Dan kegiatan-kegiatan ini sangat menyenangkan dan mudah sekali untuk dilakukan. Agar tetap sehat dan memiliki badan yang kuat, kita harus membiasakan diri untuk berolahraga. Meskipun di rumah saja, kita bisa melakukan olahraga indoor, caranya senam, yoga, atau jogging kecil, atau apapun jenis olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah tapi tetap menyenangkan. Selain itu, kita bisa menemukan hobi baru atau melakukan hobi-hobi kita yang tertunda sebelumnya. Nah, di antaranya itu bisa masak, main alat musik, nyanyi, menggambar, menari, dan masih banyak lagi hobi-hobi atau minat-minat yang bisa kita lakukan di rumah dengan tidak menggunakan biaya apapun. Nah, yang paling penting juga yang bisa kita lakukan adalah memperdalam ilmu agama. Kita bisa mulai untuk membaca kitab suci, berdoa, bersekutu bersama keluarga, atau apapun yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Pasti banyak banget yang bertanya-tanya, sampai kapan sih COVID-19 ini? Dan pasti banyak juga people yang mulai memprediksi, mulai dari pemerintahan, para peramal, ataupun rakyat biasa seperti kita. Ada yang bilang akhir bulan ini, ada yang bilang akhir bulan depan, ada yang bilang tanggal 28 September 2020, atau ada yang bilang juga akhir 2020, akhir 2021, atau kapanpun itu. Tapi dibalik semuanya itu, kita harus tetap berpasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting, tetap jaga kesehatan dan patuhi aturan pemerintah. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Keep dreaming until you realize that dream. Teruslah bermimpi sampai mimpi itu kamu wujudkan.